Baik, kita lanjut matan Abu Syuja' At-Tadhib. Salat rawatib terakhir ya? Rawatib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Kemarin sampai salat rawatib yang 17, ya dah? Terus ada salat malam juga sudah ya? Sudah. Salat duha sudah juga ya? Salat tarawih sudah? Sekarang masuk syarat sebelum salat. Wa syaraitu shalah qabla dukhul fiha khamsatu asya. Salat malam sudah ya? Salat duha juga sudah? Tarawih sudah? Betul enggak? Oh, tarawihnya belum. Baik. Dibacakan dari wasalasun nawafila. Wasalasun nawafila. Baca. Bismillah. Qala Abu Qadi Abu Syuja' Al-Asfani wasalasun nawafila. Wasalasu tidak ditanwin ya. Wasalasu nawafilu. Nawafila. Wasalasu Ismuladzi la yansarif. Nawafila. Sigo muntahal jumu. Wasalasu nawafila muakkadatu as-salat Muakkadatun wasaf dari salasu. muakkadatun salatul laili wa salatud duha wa tarawihu. Salat sunnah muakkadah ada 3, yaitu yang pertama salat malam, yang kedua salat duha, dan yang ketiga salat tarawih. Baik, salat sunnah yang ditekankan atau yang muakkad itu ada 3. Yang pertama salat lail, salat malam. Yang kedua salat duha. Yang ketiga salat tarawih. Yang ketiga salat tarawih. Nih, saya terangkan dari Fathul Qorib. Fathul Qorib ini syarat yang menjelaskan kosakata dari setiap kalimat dalam matan Abu Syuja'. Nah, salatul lail. Salat lail yang dimaksud di sini adalah salat sunnah mutlak pada malam hari. Berarti kalau mutlak disebut mutlak salat malam ini berarti tidak dibatasi jumlah rakaat. Mau 11 boleh, 23 boleh, 40 boleh, lebih dari itu juga boleh. Karena disebut salat mutlak, bebas. Dan dikatakan di sini oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi bahwa sholat sunnah atau sholat malam tadi lebih afdol daripada sholat sunnah mutlak yang dilakukan siang hari. Berarti kalau dibandingkan tahajud dengan duha, lebih afdol tahajud. Lalu Ibnu Qasim Al-Ghazi katakan sholat nawafil di sini yaitu sholat malam, waktu paling afdolnya tengah malam, baru kemudian akhir malam. Ya, baru kemudian akhir malam, yaitu sepertiga malam terakhir. Namun kalau bangun tengah malam, nah itu lebih afdol. Jam 11, jam 12 gitu, terus dia sholat. Dan ini keyakinan dalam mazhab Syafi'i. Dan malam ingat dibagi jadi 3. Ada sepertiga malam pertama, ada nanti tengah malam, kemudian ada sepertiga malam terakhir. Kemudian Ibnu Qasim Al-Ghazi katakan sholat duha. Sholat duha minimalnya 2 rakaat. Maksimalnya 12 rakaat.
Walaupun sebagian pendapat lainnya katakan sholat duha tidak dibatasi jumlah rakaat, seperti pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Waktunya minartifa'i syamsi ila zawaliha, yaitu ketika matahari meninggi, ya ibarat para ulama itu setinggi tombak sampai mendekati zawal. Waktu zawal itu kira-kira 15 menit sebelum waktu zuhur. Waktu matahari meninggi itu kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Terus yang ketiga sholat tarawih. Kalau kata Ibnu Qasim Al-Ghazi, sholat tarawih itu 20 rakaat. 20 rakaat. Berarti bi asyri taslimat, dengan 10 kali salam. Berarti pengerjaannya gimana? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan ini dilakukan setiap malam Ramadan. Ya, dan ini dilakukan setiap malam Ramadan. Lalu niatannya nanti dia kerjakan dengan niat sunat tarawih atau qiyam Ramadan. Terus dikatakan di sini waktunya antara sholat isya sampai terbit fajar subuh. Waktu sholat tarawih itu antara waktu sholat isya sampai terbit fajar subuh. Nah, situ dibacakan keterangannya di atas sih. Sumiyat tarawih. Ada? Nomor 9 ya? Nomor 10. Salat tarawih dinamakan juga qiyam Ramadan. Jumlah rakaatnya adalah 20 pada setiap malam Ramadan. Setiap 2 rakaat diakhiri dengan 1 salam. Waktu salat tarawih adalah di antara waktu isya dan salat fajar. Salat tarawih dikerjakan sebelum salat witir. Bukhari 37, Muslim 759 dan selain keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa mengerjakan qiyam Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka dosanya yang telah berlalu diampuni. Maksud dengan keimanan adalah mempercayai bahwa puasa ini adalah hak. Maksud dengan keikhlasan adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Bukhari 882 dan Muslim 761 meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada suatu malam Nabi SAW mengerjakan sholat di masjid. Orang-orang kemudian ikut-ikutan mengerjakan sholat. Besoknya beliau kembali sholat dan orang-orang menjadi semakin banyak. Kemudian mereka kembali berkumpul pada hari ketiga atau keempat. Akan tetapi beliau tidak kunjung keluar menemui mereka. Ketika pagi hari beliau bersabda, "Saya telah melihat apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian kecuali saya khawatir jika sholat ini menjadi diwajibkan kepada kalian." Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan. Bukhari 1906 meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qari. Dia berkata, "Saya berangkat ke masjid bersama Umar bin Khattab pada bulan Ramadan. Ternyata orang-orang berkelompok-kelompok. Ada seseorang yang mengerjakan sholat sendirian, sedangkan orang lain mengerjakan sholat dengan diikuti oleh sekelompok orang. Maka Umar berkata, menurutku jika mereka disatukan dengan satu orang qari, tentu itu lebih baik. Kemudian dia bertekad untuk mengumpulkan mereka dengan dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Ketika pada malam lainnya, saya berangkat bersamanya, ternyata orang-orang mengerjakan sholat dengan mengikuti qari mereka. Umar lalu berkata, sebaik-baik bid'ah adalah yang baru adalah ini. Orang-orang mengerjakannya pada akhir malam lebih baik daripada orang yang mengerjakannya pada awal malam. Sekumpulan orang di sini maksudnya adalah kurang dari 10 orang.
Maksud ungkapan sebaik-baik bid'ah adalah langkah baik perbuatan ini. Bid'ah adalah sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Kadang-kadang bid'ah ini baik disyariatkan jika sesuai dengan syariat dan ada kebaikannya. Kadang-kadang tercela dan ditolak jika bertentangan dengan syariat dan mengandung keburukan. Akan tetapi jika tidak bertentangan dengan syariat dan tidak ada dasarnya, maka hukumnya mubah, boleh. Baihaqi dan selainnya meriwayatkan dengan isnad sahih bahwa mereka mengerjakan salat tarawih pada bulan Ramadan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebanyak 20 rakaat. Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta bahwa orang-orang mengerjakan salat tarawih pada bulan Ramadan pada masa kekhalifahan Umar sebanyak 23 rakaat. Baihaqi menyatukan kedua riwayat ini bahwa 3 rakaat yang terakhir adalah witir. Baik, sudah. Berarti kesimpulannya dari pembahasan at-tadhhib, pertama, tarawih di sini sebut tarawih karena li'annahum kanu yastarihuna baina kulli taslimatain. Karena ada istirahat setiap 2 kali salam. Berarti 4 ya. 2 salam istirahat. Terus 2 salam lagi istirahat. Berarti setiap 4 rakaat mereka duduk istirahat. Maka tarawih itu dari kata istirahat, sehingga disebut sholat tarawih. Maka sholatnya nyantai, nggak ngebut, nggak pakai kecepatan, nyantai. Oh capek, oh istirahat dulu. Berdiri lagi lama, oh capek, istirahat lagi, gitu. Maka disebut tarawih. Lalu dianjurkan, kata penulis at-tadhhib, dianjurkan untuk mengatamkan Al-Quran pada sholat tarawih di bulan Ramadan. Yaitu 1 malamnya baca 1 juz. Dan itu nanti dibagi untuk 20 rakaat. Berarti kesimpulannya, kalau dalam mazhab Syafi'i, milih sholat tarawih itu 20 rakaat. Ya, sholat tarawih berapa rakaat? 20 rakaat. Berarti dalam mazhab Syafi'i yang lebih afdol 20 tadi. 11 kurang afdol berarti. Kalau mau pilih afdol, afdolnya 20. Dengan catatan tadi ya, enggak ngebut. Terus waktunya antara sholat isya dan sholat subuh. Lalu dilakukan sebelum witir. Jadi sholat tarawih dulu, baru kemudian ditutup dengan witir. Kesimpulan lainnya lagi di sini diceritakan yang hadis terakhir tadi, bahwasanya Umar lihat jamaah terpecah. Mereka sholat tarawih sendiri-sendiri. Akhirnya Umar punya inisiatif suruh Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam sholat, mengimami jamaah yang ada, sehingga mereka jadi satu sholat tarawihnya. Dan sholat tarawih di sini akhirnya dilakukan tiap malam terus berjamaah. Saat kami ikut habis saja kalau gitu, sebagian malam saja. Kami ikut Nabi, gak usah ikut Umar saja. Umar tahu maksud Nabi. Maka Umar ketika itu lagi menafsirkan maksud Nabi dulu. Kenapa Nabi tidak lakukan terus menerus sholat malam tadi, sholat tarawih tadi? Karena tadi dijelaskan dalam hadis sebelumnya, ditakutkan sholat malam itu, sholat tarawih itu jadi wajib. Baru kemudian yang terakhir, ini ada pembagian bid'ah dari Syekh Mustafa Al-Bugha. Dia bagi bid'ah itu ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Jadi dia bagi bid'ah ada 2. Dan ini pembagian ya rata-rata dari mazhab Syafi'i seperti itu. Bid'ah ada 2. Bid'ah hasanah dan bid'ah zamimah, bid'ah tercela. Berarti ada bid'ah baik, ada bid'ah buruk. Namun yang tepat kalau berdasarkan dalil, bid'ah itu hanya satu macam saja, yaitu kullu bid'atin dhalalah. Sedangkan bid'ah hasanah asalnya tadi yang disebut oleh Umar, pengertian secara bahasa, biar orang tidak melegalkan bid'ah dengan mudah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji. Afwan, boleh minta tolong untuk buletin Syarh Sunnah Imam Al-Muzani diupload rutin di Drive, karena yang streaming luar kota bisa download buletin saat live stream. Insya Allah nanti akan diperbaiki lagi sistemnya.
Ustadz, saya berencana untuk berjualan, usaha jualan, mohon nasihatnya, serta dalam bab muamalah apa saja bab yang harus saya pelajari, dan adakah referensi bukunya yang khusus membahas tentang hal tersebut. Saya punya buku dulu, Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang, dan tulisan itu sudah saya muat di website sebenarnya dalam kategori muamalah. Nah, itu bisa baca di tulisan-tulisan awal dulu. Itu kemudian saya muat dalam buku tadi, dan buku ini belum saya cetak ulang lagi karena mungkin ada revisi-revisi atau pelajaran tambahan di situ yang belum sempat saya muat. Mudah-mudahan nanti ada bukunya dan bisa dimanfaatkan juga oleh orang lain secara umum. Bagaimana sikap muslim saat sedang limit, malahan ujian datang bertubi-tubi? Apa hikmahnya? Hikmahnya, Allah sayang pada kita. Allah beri ujian itu bukan berarti Allah benci, namun kadang untuk ditinggikan derajat, atau itu jadi ujian karena kita banyak dosa atau banyak maksiat sehingga bisa koreksi diri. Macam-macam sebabnya. Tugasnya saat ini sabar, terima dengan takdir yang Allah tetapkan. Ketika melaksanakan sholat yang dijama', apakah perlu diawali dengan azan? Dan apakah perlu diawali juga dengan iqomah pada tiap sholat yang dijama' tadi? Cukup azan untuk yang pertama, iqomahnya 2 kali. Iqomah untuk sholat pertama dan iqomah untuk sholat kedua. Bagaimana jika penguasa kita tidak sholat dan merintahkan berbuat maksiat? Apakah boleh memberontak? Memberontaknya nimbang-nimbang maslahat dan mudarat. Gak sembarangan. Tetap masih menimbang maslahat dan mudarat. Apa sebaiknya kita lakukan ketika suatu ustadz memposting untuk menjauh atau meninggalkan pengambilan ilmu dari ustadz tertentu, akan tapi kita tidak tahu kebenaran hal sebenarnya yang membuat ustadz tersebut menganjurkan untuk meninggalkan pengambilan ilmu tadi. Kalau memang ada alasan tertentu, dia sebutkan kekeliruannya di sini, ya asalnya nggak ngambil ilmu dari situ. Ya, namun kalau cuma nyebut person saja, nggak sebutkan kesalahan, nah itu yang tidak mesti diikuti. Namun kalau menyebutkan kesalahannya langsung, dan ini kesalahan fatal apalagi dalam prinsip akidah, ya jelas bagusnya tidak bermajelis dengannya. Bagaimana dengan kondisi Gaza, Palestina dan lain-lain bila dikaitkan dengan hadis tadi? Nanti lihat kondisi, karena ini masalah lebih kompleks lagi. Kalau masih bisa bersabar, ya bersabar untuk itu. Wallahu a'lam. Apakah batasan-batasan seorang jika ingin menjadi marketer supaya tidak terjerumus dalam harta haram? Belajar. Sebenarnya kata Ali bin Abi Thalib, ketika seorang itu ingin masuk pasar, dia mesti belajar dulu. Kalau tidak, irtatama fi riba, irtatama fi riba, irtatama fi riba. Dia akan terjerumus dalam riba, ia akan terjerumus dalam riba, ia akan terjerumus dalam riba. Maka nanti punya kewajiban belajar sebelum berdagang. Itu kewajiban yang utama. Wallahu a'lam, demikian kita bahas. Insyaallah hari Kamis tetap ada di Masjid Pokong Delangan, dan pekan depan seperti biasa kita lanjut lagi dengan Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani dan fikih mazhab Syafi'i tadi. Dari kesimpulan kita, masalah taat pada penguasa tetap kita taat walaupun dia berbuat zalim, dan dianggap dengan materi tadi pembahasan taat pada penguasa sudah berakhir. Dan pertemuan berikut insyaallah kita bahas hukum mengkafirkan orang lain. Ya, hukum kafir mengkafirkan, ya nanti akan dibahas di pertemuan berikut. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.